Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pintu Dimensi. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah serta sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Pada episode kali ini, dengan saya Mas Wai akan membawakan sebuah kisah misteri yang berjudul Aku Hampir Kehilangan Anakku gara-gara pesugihan sate gagak. Perkenalkan, namaku Tejo. Orang menyebutku Pak Tejo. Aku adalah seorang penjual sate yang tinggal di sebuah desa kecil bersama keluargaku. Aku adalah tulang punggung keluarga, bekerja keras setiap hari demi memenuhi kebutuhan istri dan dua anakku. Istriku bernama Sari, seorang wanita sederhana yang selalu mendukung suaminya dengan penuh cinta. Aku memiliki dua anak, Budi dan Rini, yang masih duduk di bangku SD. Kehidupanku tidak mudah. Penghasilanku dari menjual sate seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Utang di warung sembako milik Pak Eko semakin menumpuk, menambah beban pikiranku. Setiap hari aku berjuang keras untuk mencari nafkah dan melunasi utang-utang tersebut. Pada suatu pagi, aku bersiap-siap untuk berjualan. Di dapur, Sari membantuku mempersiapkan bumbu sate, sementara Budi dan Rini sedang sarapan. Bu, hari ini aku harus berangkat lebih awal. Semoga dagangan kita laris manis. Iya Pak, semoga rezeki kita lancar hari ini. Jangan lupa untuk berdoa dulu. Pak Tejo mengangguk dan tersenyum. Ia kemudian memeluk Budi dan Rini sebelum berangkat. Hari itu, Pak Tejo memutuskan untuk mencoba berjualan di pusat kota yang lebih ramai, dengan harapan mendapatkan lebih banyak pelanggan. Ia tahu bahwa berjualan di tempat tersebut tidak diperbolehkan, tapi desakan kebutuhan memaksanya mengambil resiko. Istrinya, Sari, menyiapkan semua bahan dengan hati-hati, sementara Budi dan Rini membantu sebisanya. Sari, doakan aku agar dagangan kita laris hari ini. Aku harus berjualan di tempat yang lebih ramai, walaupun itu ada resiko. Iya Pak, hati-hati. Semoga dagangannya lancar. Kami selalu berdoa buat Bapak. Pak Tejo berangkat dengan gerobaknya, menyusuri jalanan kota yang mulai ramai. Sesampainya di pusat kota, ia segera menyiapkan gerobaknya dan mulai memanggang sate. Bau harum sate mulai menyebar, menarik perhatian beberapa orang yang sedang lewat. Namun, meskipun beberapa orang mendekat dan juga membeli, penghasilannya belum cukup untuk menutupi kebutuhan mereka. Hal mengejutkan pun terjadi. Tak selang lama, Pak Tejo berjualan di sana. Tidak lama kemudian, sekelompok Satpol PP datang menghampiri Pak Tejo. Mereka terlihat tegas dan tidak kenal kompromi. Pak, Anda tidak boleh berjualan di sini. Ini area terlarang untuk pedagang kaki lima seperti Bapak ini. Maaf Pak, saya hanya mencoba mencari nafkah untuk keluarga. Tolong beri saya waktu sebentar lagi Pak. Aturan tetap aturan. Kami harus menertibkan tempat ini. Silakan berkemas dan pergi dari sini. Pak Tejo merasa putus asa. Dengan hati yang berat, ia mulai membereskan gerobaknya. Beberapa pelanggan yang merasa kasihan mencoba membantunya.
Namun para petugas tetap tidak memberikan toleransi. Di tengah kegelisahannya, Pak Tejo melihat seorang anak kecil mendekat. Ternyata itu adalah Budi yang datang bersama Rini. "Ayah, kenapa Satpol PP mengusir ayah? Kami lapar, ayah. Kami datang ke sini ingin makan sate buatan ayah." "Iya ya, kami mau bantu jualan." Mendengar kata-kata anaknya, Pak Tejo merasa hatinya hancur. Ia berlutut dan memeluk Budi dan Rini dengan mata yang berkaca-kaca. "Maafkan ayah ya nak. Ayah akan cari tempat lain. Kita harus tetap berusaha." Pak Tejo mendorong gerobaknya menjauh dari keramaian pusat kota. Dengan langkah yang berat, ia kembali ke pinggiran kota, mencari tempat lain yang mungkin bisa memberinya kesempatan untuk berjualan. Namun, perasaan kecewa dan putus asa terus menghantuinya. Malam itu, ketika mereka berkumpul di rumah yang sederhana, Pak Tejo merasa sangat bersalah. "Sari, maafkan aku. Hari ini aku tidak bisa mendapatkan cukup uang. Kita harus berhemat lagi ya." "Tidak apa-apa, Pak. Yang penting kita masih bisa bersama. Kita bisa mencari cara lain untuk bertahan." Budi dan Rini mendekati ayahnya, memberikan pelukan hangat. "Ayah, kami bangga pada ayah. Ayah sudah berusaha keras. Kami percaya ayah pasti bisa melewatinya." "Iya ya, kami akan selalu mendukung ayah." Tangis haru Pak Tejo pecah. Ia merasa beruntung memiliki keluarga yang selalu mendukungnya. Meskipun hidup mereka penuh dengan kesulitan, keputusan untuk tidak berjuang demi keluarga menjadi semangat yang tidak pernah padam di hati Pak Tejo. Keesokan harinya, Pak Tejo mencoba mencari lokasi lain yang lebih aman untuk berjualan. Meskipun tantangan terus datang, ia tidak pernah menyerah. Dengan dukungan istri dan anak-anaknya, Pak Tejo terus berusaha, berharap suatu hari nanti keberuntungan akan berpihak padanya dan keluarganya bisa hidup dengan layak. Pak Tejo berangkat dengan gerobaknya, menyusuri jalanan desa yang masih sepi. Sesampainya di tempat biasa ia berjualan, Pak Tejo mulai menyiapkan gerobaknya dan menyalakan arang. Pelanggan mulai berdatangan. Namun penghasilannya hari itu tidak sesuai harapan. Menjelang sore, Pak Eko, pemilik warung sembako, datang menghampiri gerobak Pak Tejo. "Tejo, kamu tahu, hutangmu ini loh sudah menumpuk. Kapan kau mau bayar?" Pak Tejo menunduk merasa malu dan tertekan. "Maaf Pak Eko, saya berusaha sekuat tenaga, tapi penghasilan hari ini masih kurang. Mohon maaf, mohon beri saya waktu lagi Pak." "Hah? Waktu? Waktu terus sampai kapan Tejo? Kalau begini terus saya juga bisa rugi." Pak Eko pergi dengan raut wajah kesal, meninggalkan Pak Tejo yang merasa semakin terpuruk. Malam hari, setelah pulang dan menyiapkan gerobaknya, Pak Tejo masuk ke rumah dengan wajah yang letih. "Bagaimana Pak? Laris hari ini?" "Belum cukup Bu." Pak Eko juga datang lagi menagih hutang. Bu Sari memeluk Pak Tejo dengan lembut, mencoba memberikan kekuatan. "Kita harus tetap semangat Pak. Anak-anak butuh ayah yang kuat. Kita pasti bisa melewati semua ini." Malam itu, setelah anak-anak tidur, Pak Tejo dan Ibu Sari duduk di ruang tamu, berbicara tentang masa depan. "Sari, aku merasa gagal sebagai kepala keluarga. Utang kita semakin menumpuk, dan aku belum bisa memberikan yang terbaik untuk kalian." Pak,
Jangan berkata seperti itu. Kamu sudah berusaha keras. Yang penting kita tetap bersama dan saling mendukung. Rezeki pasti akan datang dengan sendirinya, Pak. Ibu yakin itu. Pak Tejo menatap istrinya dengan mata yang berkaca-kaca. Merasa bersyukur memiliki istri yang selalu mendukungnya. Di keesokan harinya, saat Pak Tejo sedang berjualan, ayah jualan. Saat sepulang sekolah, Budi dan Rini datang untuk membantu ayahnya berjualan. Ayah, kami mau bantu ayah jualan. Kami bisa memanggil orang-orang agar mereka membeli sate. Iya ayah, kami ingin bantu ayah kok. Pak Tejo tersenyum bangga melihat semangat anak-anaknya. Terima kasih nak, kalian memang anak-anak ayah yang hebat. Hari itu, dengan bantuan Budi dan Rini, dagangan Pak Tejo lebih laris dari biasanya. Mereka berlari ke sana kemari, memanggil orang-orang untuk membeli sate. Pak Tejo merasa semangatnya kembali bangkit. Malam harinya, saat mereka berkumpul di meja makan, Pak Tejo bercerita tentang harapan dan doa yang selalu ia panjatkan. Ayah selalu berdoa agar kita diberi kekuatan. Kita harus tetap bersyukur dan tidak menyerah. Rezeki bisa datang dari mana saja. Betul Pak. Selama kita bersama, saling mendukung, kita pasti bisa melewati semua ini. Ibu yakin itu. Budi dan Rini mengangguk, memahami perjuangan orang tua mereka. Pagi tiba, Pak Tejo kembali melakukan rutinitas seperti biasanya. Dia kembali mangkal, menjajakan satenya. Namun dari pagi sampai sore, ia belum juga mendapatkan pelanggan. Mungkin saja karena banyaknya pesaing. Pedagang sate ayam bukan hanya dirinya. Tiap hari dan seterusnya, selalu aja ada penjual sate baru yang juga berkeliling di desa tempat Pak Tejo mangkal. Jadi, pelanggan Pak Tejo mulai beralih ke Pak Mamat, karena Pak Mamat menjual harga sate yang agak lebih murah. Dan kebetulan juga sate Pak Mamat pun rasanya lebih enak. Suatu malam, setelah dagangannya kembali tidak laku, Pak Tejo duduk termenung di pinggiran warung kopi. Ia merasa ia sangat putus asa dan tak tahu lagi harus bagaimana untuk menghidupi keluarga kecilnya. Saat sedang duduk dengan kepala tertunduk, ia tak sengaja mendengar percakapan dua orang pria yang ada di sebelah meja. Hei Pak Riz, aku dengar ada yang namanya pesugihan sate gagak. Katanya itu bisa bikin dagangan laris manis dan cepat kaya. Iya, tapi katanya harus hati-hati. Ada harga yang harus dibayar. Banyak yang berani coba, tapi tidak tahu apa konsekuensinya. Pak Tejo yang penasaran dengan pembicaraan itu segera mendekatkan diri. Meskipun perasaan takut dan ragu mulai muncul di hatinya, ia memutuskan untuk bertanya lebih lanjut. Maaf Pak, saya tak sengaja mendengar percakapan kalian. Boleh saya tahu lebih banyak tentang pesugihan sate gagak itu? Kedua pria itu saling pandang. Lalu salah satu dari mereka yang tampak lebih tua berbicara dengan nada serius. Hei Bapak, pesugihan sate gagak bukan untuk sembarangan orang. Kau harus siap menanggung resikonya. Banyak yang mencoba, tapi tidak semua yang berhasil. Tolong ceritakan lebih banyak Pak. Saya sangat membutuhkan bantuan. Saya sudah putus asa dengan dagangan saya yang selalu sepi Pak. Pria itu menghela napas panjang sebelum melanjutkan. Di ujung desa sana, dekat hutan, ada seorang dukun tua yang bisa membantumu. Tapi ingat, setiap kekayaan yang kau peroleh dari pesugihan ini harus dibayar dengan sesuatu yang sangat berharga. Pak Tejo mengangguk.
Tekadnya bulat, meskipun rasa takut masih menghantuinya pada malam itu. Keesokan harinya, Pak Tejo pergi ke alamat yang diberikan. Ia menemukan gubuk tua di tepi hutan. Dukun itu seorang pria tua dengan wajah keriput dan mata tajam. "Dengan apa kau datang kemari, anak muda?" "Saya mendengar tentang pesugihan sate gagak. Saya ingin mencoba, Pak." Dukun itu menatap Pak Tejo dalam-dalam, seolah menilai keberaniannya. "Kekayaan akan datang padamu, tapi setiap keberhasilan ada harganya. Kau harus siap menanggung akibatnya." Pak Tejo mengangguk. Dukun itu mulai mempersiapkan ritual, menyiapkan ramuan dan alat-alat aneh. Ia memberikan seekor gagak hitam kepada Pak Tejo dan meminta darahnya sebagai persembahan. Setelah darah gagak menetes ke dalam mangkuk, dukun itu mengucapkan mantra-mantra kuno. "Mulai sekarang, sate yang kau jual akan membawa keberuntungan. Tapi ingat, kau harus kembali ingat. Setiap bulan purnama ada harga yang harus kau bayar." Pak Tejo pulang dengan perasaan campur aduk. Malam itu, ia mulai menjual sate, dan daging yang ia gunakan untuk berjualan sate sangat tak lazim. Itu adalah daging gagak. Kejadian terjadi. Dagangan laris manis, dan pelanggan tak henti-hentinya memuji kelezatan satenya. Dalam waktu singkat, penghasilan Pak Tejo meningkat pesat. Utang-utang terlunasi, dan keluarganya bisa hidup lebih layak. Dengan penghasilan yang melimpah, Pak Tejo membeli sebuah rumah baru yang sangat besar dan nyaman, dan berada di kawasan elit. Keluarganya tak lagi hidup dalam kesederhanaan. Rumah baru mereka dilengkapi dengan perabotan mewah dan fasilitas modern. Tak hanya itu, Pak Tejo juga mampu membeli sebuah mobil mewah untuk keluarganya. "Pak, aku tak pernah menyangka kita bisa tinggal di rumah sebesar ini, memiliki mobil mewah. Semua ini berkat kerja keras dan keberanianmu, Pak. Ini semua hasil doa dan dukunganmu, Sari. Kita telah melalui banyak hal bersama, dan akhirnya usaha kita membuahkan hasil juga, kan?" Pak Tejo juga tidak lupa membahagiakan istrinya. Suatu hari, ia membawa Bu Sari ke sebuah toko perhiasan yang sangat mewah. "Hei Sari, pilihlah perhiasan yang kamu suka. Ini adalah hadiah dariku untuk semua dukungan dan cintamu selama ini." Bu Sari memilih semua kalung berlian yang indah. Ia sangat terharu saat Pak Tejo memakaikan kalung itu di lehernya. "Terima kasih, Pak. Aku sangat bahagia. Semua ini adalah hasil kerja kerasmu, dan aku bangga menjadi istrimu. Ini semua berkat kita kerja bersama dan saling mendukung, Bu. Aku juga berterima kasih karena kau selalu ada di sampingku." Namun saat bulan purnama pertama tiba, kegelisahan menghinggapi Pak Tejo. Ia merasakan ada yang tidak beres. Di tengah malam, suara gagak yang menyeramkan terdengar di sekitar rumahnya. Pak Tejo terbangun dengan keringat dingin. Perasaan takut semakin menguat. Malam demi malam, suara gagak itu semakin sering terdengar setiap kali bulan purnama. Pak Tejo merasa ada bayangan gelap yang terus menghantuinya. Ia mulai merasakan ada hal yang tidak beres dengan pesugihan ini. Pada suatu malam, saat bulan purnama, Rini terbangun dengan wajah pusat, dan di sekujur tubuh Rini sangat panik dan ketakutan. Ia bingung kenapa tubuhnya terasa sangat gatal dan muncul bulu-bulu hitam halus. Tubuhnya mulai kaku
dan sulit digerakkan. Ia juga barusan mengalami mimpi buruk. Ayah, aku bermimpi buruk. Ada gagak hitam besar yang selalu mengejarku, ayah. Dan ada apa dengan tubuhku ini, ayah? Kok aku terasa sangat gatal ini, ayah? Kenapa, ayah? Kok muncul bulu hitam di tanganku ini? Aduh, gatal, ayah. Tolong aku, ayah. Pak Tejo merasa hatinya hancur mendengar cerita anaknya. Ia sadar bahwa pesugihan ini mulai mempengaruhi keluarganya. Perasaan bersalah terus menggerogoti hatinya. Maafkan ayah, Rini. Ayah akan mencari cara untuk menghentikan ini semua. Keesokan harinya, Pak Tejo kembali menemui dukun itu. Ia memohon agar pesugihan tersebut dihentikan. Mbah, saya ingin menghentikan pesugihan ini. Teror oleh hantu gagak semakin mengerikan. Saya tidak ingin keluarga saya menderita lagi, Mbah. Dukun itu menatap Pak Tejo dengan tatapan tajam, seolah melihat kesungguhan hatinya. Kekayaan yang kau peroleh dari pesugihan memang membawa konsekuensi. Jika kau benar-benar ingin mengakhiri, kau harus mengikuti segala instruksi dengan cermat. Ingat perkataanku ini. Nggih, Mbah. Saya siap melakukan apa saja. Tolong bantu saya. Dukun itu menghela napas panjang sebelum berbicara dengan nada yang serius. Pada malam hari, pada malam 1 Suro, tepat jam 12 malam, kau harus berjualan sate gagak tepat di tempat yang sangat sunyi. Ya, saya menyarankan engkau berjualan di dalam kuburan pada tengah malam dan juga malam 1 Suro. Jika ada hantu yang membayar daganganmu, jangan ambil uangnya, walaupun itu sangat banyak. Waktu itu kau berjualan dan pembelinya sangat ramai dan membayar uang yang sangat banyak. Kau saat itu tidak tahu kalau pembeli yang datang kepadamu itu adalah hantu. Ya, mungkin kau saat ini kaya raya dan mendapatkan apa yang kau inginkan. Tapi tidak semudah itu, wahai Tejo. Ada hal yang harus kau bayar. Jadi, di kesempatan kali ini, kau kembali berjualan. Tapi kau tidak boleh mengambil uang pemberian dari makhluk demit itu. Jika kau mengambil uang itu, maka kau harus bersiap kehilangan kedua anakmu satu persatu. Nggih, Mbah, saya mengerti. Saya akan melakukannya. Dukun itu memberikan sebuah jimat kecil kepada Pak Tejo. Jimat itu semacam batu akik berwarna hitam. Bawalah ini sebagai perlindungan. Ingat, jangan ambil uang dari hantu dan juga tipu daya dari macam bentuknya. Semoga keberanianmu membawa keselamatan bagi keluargamu, nak. Pada malam 1 Suro, Pak Tejo bersiap-siap dengan hati yang berdebar. Ia memilih tempat yang sangat sunyi di sebuah tepi kuburan yang sangat sepi. Kuburan itu berada di tengah hutan. Pada jam pukul 11 malam, saat ia mulai menyiapkan dagangannya, rasa takut dan cemas terus menghantui pikirannya. Tapi tekad untuk menyelamatkan keluarganya memberikan kekuatan dan juga dukungan. Tepat pada jam 12 malam, dengan iringan dingin yang sangat pekat, malam yang sangat larut, Pak Tejo mendorong gerobaknya secara perlahan menuju kuburan tua itu.
Angin berhembus dengan kencang. Suara burung gagak terdengar dari kejauhan, membuat suasana semakin mencekam. Tidak lama kemudian, saat Pak Tejo mulai menggelar dagangannya, tidak lama kemudian, seorang pelanggan misterius dengan kepala buntung membawa kepalanya sendiri dan wajah pucat. Matanya merah mendekati gerobak sate Pak Tejo. "Saya ingin membeli semua sate yang kau jual. Berapa harganya?" Pak Tejo menelan ludah. Ia sangat ketakutan waktu itu. Dia pun teringat pesan dukun untuk tidak mengambil uang dari hantu. Pak Tejo memejamkan matanya dan dia sangat ketakutan. "Maaf, saya tidak bisa menjualnya kepadamu." "Saya akan membayar mahal, wahai manusia. Lebih dari yang pernah kau dapatkan." Hantu itu mengeluarkan segepok uang yang sangat banyak, membuat Pak Tejo tergoda sejenak. Namun, bayangan Budi dan Rini muncul dalam pikirannya, mengingatkannya akan konsekuensi yang akan terjadi. Dengan mata yang terpejam, ia menjawab dengan nada yang sangat ketakutan. "Tidak, saya tidak mau menerima uangmu. Ambillah sate ini, tapi jangan beri saya uang. Dan jika kau memberikan uang, saya tidak akan mengambilnya." Hantu itu tertawa menyeramkan, lalu menghilang bersama sekepok uang yang ia tawarkan. Detik demi detik berlalu. Godaan demi godaan datang menghampiri Pak Tejo. Saat ia masih membakar sate yang sudah tinggal beberapa tusuk, tiba-tiba dari kegelapan muncul sosok tinggi besar dengan mata yang menyala dan kuku-kuku panjangnya sekitar 2 kali lipat dari tinggi badan Pak Tejo. Sosok itu sangat kelaparan dan meminta Pak Tejo untuk membuatkan sate daging manusia, karena sosok tinggi besar itu sudah mulai bosan dengan daging sate gagak. Sosok tinggi besar itu adalah Buto Ijo, dan dia ternyata tahu jika Pak Tejo mempunyai anak gadis kecil. Buto Ijo itu akan membayar berapapun uang kepada Pak Tejo jika ia bersedia menjual anaknya. "Wahai manusia, saya sangat lapar dan saya ingin sekali daging manusia yang masih segar. Aku tahu kau mempunyai anak yang sedang sekarat saat ini, wahai manusia, karena ulahmu sendiri itu. Dan itu juga sebenarnya ulahku. Hahaha. Sebagai ganti dari apa yang sudah kau terima selama ini. Dan aku ingin sekali memakan anakmu itu, wahai manusia. Dan akan kujadikan ia anak angkatku setelah ia tiada. Aku akan membayar berapapun yang kau minta, wahai manusia." Buto Ijo itu mengeluarkan banyak sekali uang dan juga emas yang berlimpah di hadapan Pak Tejo. Emas yang sangat banyak. Pak Tejo yang ketakutan dan kembali teringat oleh wejangan dari sang dukun. Ia tetap tidak akan mengambil sepeser pun uang emas yang diberikan oleh makhluk halus pada malam itu, karena Pak Tejo tahu konsekuensinya yang bakal terjadi. Dengan mata yang terpejam, dengan badan yang bergetar, Pak Tejo pun menjawab dari Buto Ijo itu, "Maaf Buto Ijo, saya tidak akan mengambil seberapapun itu dari kau. Tapi barangkali kau mau mengambil sate buatanku, silakan ambil saja dengan gratis. Aku tidak menerima apapun dari kau. Silakan ini, makan saja sate buatanku. Barangkali bisa mengganjal rasa laparmu."
Yalah, dasar manusia sombong. Buto Ijo itu marah dan memakan sate yang masih tersisa. Dan tiba-tiba ia meniup Pak Tejo dengan mulutnya, membuat Pak Tejo hampir terhempas dan terjatuh karena angin kencang dan udara itu sangat busuk yang keluar dari mulutnya Buto Ijo. Pak Tejo tetap bertahan dengan segala situasi yang terjadi hingga waktu tak terasa membawanya pada pukul jam 4:30 pagi. Tiba-tiba suara azan berkumandang, membuat para hantu di sekitaran itu kembali ke asalnya. Pak Tejo juga sudah menghabiskan semua dagangannya, walaupun ia tahu dirinya merugi. Tapi ia tersadar bahwa nyawa anaknya dan keluarga itu lebih penting dari apapun. Kekayaan dan harta yang melimpah tidak ada nilainya jika ia harus mempertaruhkan keluarga hanya untuk memuaskan nafsunya itu. Singkat cerita, Pak Tejo dihampiri dukunnya, dan dukun itu mengucapkan selamat padanya. Pak Tejo langsung bergegas ke rumah, dan ia terkejut bahwa semua harta benda dan rumah yang ia beli lenyap seketika. Ia kaget karena barang mewah dan harta itu hilang dalam sekejap. Dalam kebingungan, Pak Tejo berlari ke kamar Rini anaknya, dan langsung memeluknya dengan erat dan ia menangis. Ternyata harta dan penyakit Rini sudah menghilang. Dan mungkin saja kejadian mengerikan itu tidak benar terjadi, atau mungkin itu hanya imajinasi dari Pak Tejo yang ingin kaya raya secara instan. Tapi dalam akal sehatnya memberikan sebuah gambaran resiko bahwa segala sesuatu yang ia dapatkan dengan mudah, maka hilangnya juga akan begitu sangat mudah. Ayah, kenapa kau menangis? Hari ini tidak apa-apa ya. Ayah gimana? Dagangannya laku enggak? Tumben si ayah pulangnya telat. Ada apa ya? Dari tadi Rini nungguin ayah pulang. Hah? Gak apa-apa kok nak. Maafkan ayah ya nak. Loh, kok ayah yang minta maaf? Emangnya ayah salah ya? Ada apa ya yang sebenarnya terjadi? Iya nih ayah. Gimana sih ayah? Kok sepertinya kebingungan?